sosialisasi budaya positif dan juga pembentukan keyakinan kelas di kelas masing-masing. Rencananya disampaikan ke semua Bapak Ibu guru. Ya, rencananya akan kami sampaikan ke Bapak Ibu guru dalam forum. Kemudian setelah itu aksi nyata yang kedua, saya akan membuat kesepakatan kelas dengan anak-anak untuk membentuk budaya positif di sekolah. Untuk waktunya, tempatnya, segera atau? Iya, ini untuk jadwalnya, insya Allah. Oh iya, sudah. Iya, ini di sini jadwalnya. Jadi silakan ditindaklanjuti untuk kegiatan ini, saya dukung. Nanti Bapak Ibu guru kita himbau untuk mengikuti semuanya supaya paham. Baik, terima kasih. Bismillah, alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat Kepala SMP Negeri 1 Jatirjo, Kabupaten Mojokerto, Bapak Didik Mujiantoro, SPD, SE, MMPD. Yang kami hormati Ibu Yulianti Masuro, SSI MPD, calon guru penggerak angkatan kelima tahun 2022, guru SMP Negeri 1 Jatirjo, Kabupaten Mojokerto. Yang kami hormati Bapak-bapak, Ibu-ibu, Dewan Guru, peserta sosialisasi budaya positif di lingkungan SMP Negeri 1 Jatirjo, Kabupaten Mojokerto. Marilah kita bersama-sama manjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat serta salam kita curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang kami hormati, kegiatan hari ini adalah aksi calon guru penggerak angkatan kelima tahun 2022. Tersusun acara sebagai berikut: 1. Pembukaan, 2. Sambutan Kepala SMP Negeri. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Yang saya hormati Bu Yulianti Masuro, SSI MPD, selaku calon guru penggerak dari SMP Negeri 1 Jatirjo. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru beserta sosialisasi budaya positif. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT atas limpahan rahmat taufik hidayahnya. Dan alhamdulillah pagi hari ini kita masih diberikan nikmat sehat walafiat dalam rangka mengikuti kegiatan sosialisasi budaya positif yang insya Allah nanti akan disampaikan oleh Ibu Yulianti Masuro. Selawat serta salam semoga tetap tercurahkan pada junjungan Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu yang saya hormati, kegiatan sosialisasi ini adalah dalam rangka suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh guru penggerak, calon guru penggerak, yang hari ini disampaikan oleh Bu Yulianti Masuro, dengan harapan apa-apa yang menjadi hal-hal baru dalam kurikulum merdeka ini, Bapak Ibu juga bisa tahu dan memahami apa-apa yang nanti insya Allah akan disampaikan oleh Bu Yulianti.
sehubungan dengan judulnya sosialisasi budaya positif. Bapak Ibu, kalau dulu kita mengenal yang namanya tata tertib, ya, tata tertib itu dibuat kalau anak melanggar tata tertib, sanksi atau hukuman, dan hukumannya itu yang selama ini mungkin kita sadar atau tidak sadar, bisa hukuman fisik, bisa hukuman cemooh, bisa hukuman marah-marah, maki-maki dan sebagainya. Terkait Guru Merdeka, kita harus merubah mindset kita. Ketika kita menjumpai anak-anak kita yang mungkin melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan oleh sekolah, maka kita sekarang itu menamakannya dengan budaya positif atau disiplin positif, ya. Bahwa anak-anak itu perlu diarahkan dan perlu disadarkan bahwa dia itu melakukan sebuah kesalahan. Nah, ketika anak-anak mengakui kesalahannya, diharapkan itu nanti anak tidak lagi mengulangi kesalahan, tetapi berangkat dari kesadaran diri, bukan karena hukuman, bukan karena terpaksa, tetapi sebagai bentuk responsif tanggung jawab dari anak itu sendiri untuk tidak mengulanginya lagi. Nah, untuk itu nanti mari kita ikuti dengan seksama apa itu budaya positif. Dan di sekolah ini kita sudah mengesahkan yang namanya disiplin positif. Bapak Ibu juga sudah kita ajak bersama untuk memahami disiplin positif yang sudah kita tetapkan di sekolah ini. Hanya saja mungkin nanti secara rinci pelaksanaannya dan implementasinya, mari kita nanti kita ikuti bersama apa yang disampaikan oleh Ibu Julianti Mastoro. Saya kira itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Kepala SMP 1 Jatirejo, Bapak Didik Mujiantoro SPD SE MMPD, karena telah memberikan waktu saya untuk melakukan sosialisasi budaya positif. Yang kedua, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu Guru karena telah meluangkan waktunya dalam mengikuti kegiatan sosialisasi budaya positif. Sosialisasi budaya positif ini adalah salah satu rangkaian kegiatan aksi nyata yang dilakukan oleh calon guru penggerak, terutama angkatan 5. Mohon maaf Bapak, boleh saya izin berdiri? Baiklah, kita mulai ya Bapak Ibu. Di sini saya akan menyampaikan tentang apa yang dimaksud dengan budaya positif. Nah, budaya positif di sini cenderung pada disiplin positif dan nilai kebajikan. Apa itu disiplin positif dan apa itu nilai kebajikan? Biasanya dalam menciptakan lingkungan yang positif, kita memerlukan salah satu strategi. Salah satu strategi yang paling utama adalah bagaimana penerapan disiplin di lingkungan sekolah kita. Apakah sudah efektif atau belum, ataukah memerlukan perbaikan dan lain sebagainya. Pada umumnya disiplin positif ini cenderung pada aturan, konsekuensi, kemudian hukuman. Sebenarnya arti dari disiplin itu sendiri adalah mengarah pada hal-hal yang positif. Disiplin diri dari murid ini dinyatakan oleh Socrates dan Plato. Kemudian yang kedua, disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, apa yang dia hargai dan dia yakini. Namun dalam budaya kita sehari-hari, kita maknai kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan oleh seseorang pada orang lain untuk mendapatkan sebuah kepatuhan. Kecenderungan disiplin ini menimbulkan rasa tidak nyaman, bahkan rasa
positif di sini adalah kita menanamkan motivasi pada murid-murid kita untuk menjadi orang yang merdeka, yang diinginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nilai kebajikan ini berlaku secara universal, seperti contohnya saling menghormati, saling menghargai, gotong royong, dan lain sebagainya. Di mana dalam lingkungan sekolah kita, nilai-nilai kebajikan dapat dilihat dalam profil pelajar Pancasila. Kemudian, apa yang mendorong perubahan disiplin positif? Di sini ada dua teorema yang menyebutkan tentang perubahan paradigma stimulus respon dan teori kontrol. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol pada diri kita? Di sini ada dua buah teori. Kalau kita meninjau teori stimulus respon, di situ kita disebutkan bahwa kita mencoba mengubah orang agar memiliki pandangan yang sama dengan kita. Seperti halnya pada diri kita ketika kita mengajar di kelas. Kita berusaha anak-anak kita untuk memahami diri kita, memahami materi yang kita inginkan. Sedangkan pada teori kontrol disebutkan bahwa kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia atau tentang segala sesuatu hal. Kita menganggap setiap anak adalah unik dan memiliki perbedaan dengan ciri khas mereka masing-masing. Contohnya misalkan kita memegang sesuatu yang berharga di tangan kita. Kemudian kita meminta atau orang lain meminta membuka genggaman tangan kita. Dan kitalah yang memutuskan kapan kita harus membuka genggaman tangan kita atau tidak. Kita bisa memutuskan diri kita apakah kita membiarkan orang lain tahu apa yang kita genggam atau kita yang menginginkan membuka genggaman tangan kita sendiri atas inisiatif diri kita. Itulah makna dari teorema kontrol. Sama halnya dengan murid yang kita ajar sehari-hari. Mereka mau menerima pembelajaran dari kita ketika mereka mau membuka diri mereka untuk dikontrol oleh orang lain. Sedangkan ketika mereka tidak mau dikontrol orang lain, maka mereka cenderung tidak mau menerima apa yang kita sampaikan sebagai dalam sebuah pembelajaran. Kemudian selanjutnya, model berpikir menang dan kalah. Dalam teorema stimulus respon, orang cenderung berpikir bahwa akulah yang menang dan kamulah yang kalah. Sedangkan pada teorema kontrol, model berpikirnya adalah menang dengan menang atau win to win. Kemudian yang kedua, di sini adalah konsep teorema motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Yang pertama, motivasi perilaku manusia ada dua. Yang pertama dari eksternal, yang kedua adalah motivasi dari internal. Dari motivasi eksternal itu biasanya ada dua kecenderungan orang melakukan. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau penghargaan. Kemudian yang ketiga adalah untuk menghargai diri sendiri. Dan disinilah inti dari disiplin positif. Jadi disiplin positif itu hendaknya dibangun dari motivasi internal dari peserta didik kita. Kemudian berdasarkan Bapak Pendidikan kita Ki Haji Dewantara bahwa merdeka artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap memerintah diri sendiri. Jadi di sini dalam mewujudkan merdeka belajar hendaknya anak dilatih untuk disiplin positif, untuk memerintah dirinya sendiri melakukan hal-hal yang positif. Itu yang dikatakan oleh Bapak Ki Haji Dewantara tentang merdeka belajar. Selanjutnya, apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi di sini adalah sebuah proses kolaboratif yang kita lakukan dengan peserta didik kita. Ini diungkapkan oleh Gosen tahun 2004. Ciri-ciri restitusi yang pertama bukan untuk menebus kesalahan, tapi untuk belajar dari kesalahan itu sendiri. Di sini yang kedua bisa memperbaiki hubungan,
tawaran bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, dan digarisbawahi, saya garisbawahi di situ bahwa restitusi adalah fokus pada solusi. Yang ketiga adalah keyakinan kelas. Di sini Bapak Ibu, dalam kurikulum Merdeka kita harus membuat sebuah keyakinan kelas dengan anak didik kita. Kenapa keyakinan kelas? Bukan peraturan saja. Di sini dijelaskan bahwa misalkan kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2 dan lain sebagainya. Keyakinan di sini kenapa bukan peraturan? Karena keyakinan adalah salah satu cara langkah untuk memunculkan motivasi intrinsik pada siswa kita untuk melakukan tindakan yang positif. Jadi di sini keyakinan kelas ini dibentuk antara kesepakatan antara diri kita sebagai guru dengan peserta didik, sehingga di sini anak dilatih untuk bertanggung jawab dalam melakukan sebuah tindakannya. Nah, di sini peraturan kelas ini ternyata ada di dalam lingkaran terkecil dalam ini, sebut saja ini diagram Venn ya, dalam matematika ini diagram Venn. Jadi peraturan kelas ini adalah bagian terkecil dari sebuah keyakinan kelas. Ketika keyakinan kelas terbentuk di antara semua warga kelas atau warga sekolah, maka lingkungan positif akan terbentuk. Dengan terbentuknya lingkungan positif, maka budaya positif yang ada di lingkungan sekolah kita juga bisa terwujud. Jadi di sini dimulai dari peraturan kelas yang merupakan keyakinan kelas, kemudian lingkungan dari keyakinan kelas akan terwujud lingkungan yang positif, dan dari lingkungan positif akan terbentuk budaya positif. Nah, ini contoh kesepakatan kelas atau keyakinan kelas ya Bapak Ibu. Di sini kita berdiskusi, berbicara dengan peserta didik kita bagaimana kelas itu sebaiknya dilakukan. Jadi sebelum pembelajaran hendaknya kita menanyakan dulu kepada anak didik kita, keyakinan kelas apa yang akan kita gunakan hari ini. Apakah misalkan saling menghargai atau tertib dan lain sebagainya. Di sini akan muncul motivasi dari dalam diri peserta didik untuk bertanggung jawab melakukan kegiatan hal-hal yang positif. Nah, di sini apa beda peraturan dengan keyakinan kelas? Di sini ada beberapa contoh. Misalkan, kalau peraturan di perpustakaan misalkan ada peraturannya, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Sebenarnya itu cenderung memerintah anak untuk mengembalikan buku kepada tempatnya atau ke tempatnya. Sedangkan kalau keyakinan kelas kita mengatakan bahwa itu adalah sebuah tanggung jawab. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Ini sebuah peraturan. Nah, kita ubah menjadi sebuah keyakinan, yaitu menghormati orang lain. Misalkan, lagi contoh berikutnya, dilarang kekerasan. Ini merupakan peraturan. Jadi bisa kita ubah menjadi keselamatan dan menghormati orang lain. Kemudian di sini ada lagi dilarang menggunakan narkoba. Nah, di sini keyakinan kelas bisa kita ubah menjadi kesehatan. Begitu ya Bapak Ibu. Mungkin nanti kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan. Kemudian di sini ada istilah dihukum oleh penghargaan. Kenapa sebuah penghargaan merupakan sebuah hukuman? Di sini dilihat dari pengaruh jangka pendek dan jangka panjangnya. Yang pertama, penghargaan itu menghukum. Artinya gini, ketika orang kita buat penghargaan secara tidak proporsional, maka cenderung akan menimbulkan sifat iri, dengki, atau yang lain kepada pihak yang tidak diberikan penghargaan. Yang konsekuensi bagaimana? Misalkan contohnya ini, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Jadi di sini dikatakan sebagai konsekuensi adalah peraturan bersama yang telah diketahui kedua belah pihak. Di sini ya perbedaan konsekuensi dan hukuman, mungkin bisa saya skip. Kemudian di sini ada identitas gagal. Kalau kita mengacu pada teorema stimulus respon, cenderung kita akan berpikir negatif.
bahwa segala sesuatu kegagalan yang kita alami adalah karena hal-hal negatif yang telah ada. Misalkan, karena ada faktor X yang membuat. Kemudian yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Sebenarnya kita hanya butuh 5 hal, ya. Bertahan hidup, kita itu kebutuhan dasar kita. Kita melakukan apapun untuk bisa bertahan hidup. Yang kedua, penguasaan. Yang ketiga, kebebasan, kesenangan, dan merasa dicintai dan kasih sayang. Kemudian 5 posisi kontrol. Nah, ini Bapak Ibu, posisi kita sebagai seorang guru ada 5. Yang pertama, sebagai penghukum. Yang kedua, untuk membuat orang merasa bersalah. Yang ketiga, sebagai teman. Yang keempat, sebagai pemantau. Yang kelima, sebagai manajer. Di sini posisi sebagai penghukum dan pembuat orang merasa bersalah itu dikatakan sebagai sebuah identitas yang gagal. Contohnya misalkan guru berbuat menghardik, menyakiti, menyindir. Kemudian kalau pembuat orang bersalah biasanya seperti ini. Misalkan mengatakan, seharusnya kamu tidak berbuat seperti itu, ibu sangat kecewa sama kamu. Nah, seperti itu, kalimat-kalimat seperti itu ternyata ini adalah posisi kita sebagai pembuat merasa bersalah. Kemudian identitas keberhasilan itu bisa dikatakan sebagai yang pertama, posisi kita sebagai seorang teman. Misalkan, ayolah kalian bisa mengerjakan tugas seperti itu ya. Kemudian kalau pemantau ini berkaitan dengan waktu. Seharusnya kamu datang jam 15 dan lain sebagainya. Seperti itu contohnya. Dan yang paling utama yang harus kita lakukan adalah posisi kita sebagai manajer. Tidak hanya kepala sekolah yang sebagai manajer, tapi Bapak Ibu guru merupakan salah satu manajer yang baik untuk anak didik kita. Di sini kita bisa mengajukan beberapa pertanyaan, membuat sebuah keyakinan dan menimbulkan motivasi intrinsik kepada peserta didik kita. Lanjut, yang terakhir adalah segitiga restitusi. Nah, ini adalah salah satu upaya dalam penyelesaian permasalahan ketika anak didik kita mengalami sebuah permasalahan. Nah, ini adalah yang pertama, kita harus melakukan menstabilkan identitas. Di sini kita, misalkan ada anak-anak didik kita yang melakukan sebuah pelanggaran, maka yang pertama yang kita lakukan adalah menstabilkan identitas. Misalkan memberikan pengertian pada peserta didik kita bahwa setiap orang pernah melakukan kesalahan dan lain sebagainya. Yang kemudian, yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Di sini contohnya misalkan, kamu tentu punya alasan kan mengapa melakukan sebuah pelanggaran. Dan adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Ini adalah salah satu contoh kalimat yang bisa kita pakai dalam memvalidasi tindakan yang salah. Dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan kepada peserta didik kita. Saya kembalikan ke moderator untuk acara selanjutnya. Terima kasih. Saya sampaikan pada Ibu Yulianti Masluroh, SPD, SSI, MPD. Seksi selanjutnya adalah tanya jawab. Kami harap peserta untuk memberikan pertanyaan sesuai dengan materi budaya positif dan disiplin positif yang disampaikan oleh Ibu Yulianti Masluroh, SSI, MPD. Ya, terima kasih. Yang pertama, pertanyaan akan disampaikan oleh Ibu Astin Rusdayanti, SPD, MPD. Atas waktu yang telah diberikan dan kesempatan yang telah diberikan, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan pertama yaitu, kalau saya menyimpulkan tadi antara keyakinan kelas atau kesepakatan kelas dengan contoh-contoh yang tadi disebutkan, apakah bisa dikatakan bahwa keyakinan kelas itu tadi bisa dikatakan sebagai mengubah kalimat perintah menjadi sebuah kalimat ajakan? Kalau saya tadi lihat itu, apa bisa dikatakan seperti itu? Jadi yang biasanya dilarang melakukan kekerasan diganti marilah kita menghormati teman-teman kita. Itu yang pertama. Yang kedua, mengapa penghargaan dikatakan sebagai hal yang tidak efektif
aktif dalam suatu budaya positif. Terima kasih. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya akan mencoba menjawab. Ya, kenapa keyakinan kelas? Kemudian kalimat perintah bisa mengubah menjadi sebuah kalimat ajakan. Di sini gini, intinya dalam budaya positif adalah kita menumbuhkan kemauan intrinsik dari dalam peserta didik. Di sini anak-anak diharapkan memiliki motivasi diri dari dalam melakukan sebuah tindakan. Kalau misalkan ada tulisan dilarang membuang sampah, misalkan contohnya seperti itu merupakan sebuah peraturan, dan peraturan adalah segala sesuatu yang tertulis yang diketahui bersama. Sedangkan sebuah keyakinan adalah segala sesuatu yang disepakati bersama. Jadi ada kata diketahui, yang satu memberikan keputusan, yang satu menjalankan keputusan, itu merupakan sebuah peraturan. Sedangkan kalau keyakinan adalah kesepakatan antara kedua belah pihak. Diharapkan jika kita mengadakan kesepakatan antara kedua belah pihak, maka akan timbul motivasi di dalam diri. Jadi saya bisa menyimpulkan bahwa kalimat perintah itu bisa diubah menjadi sebuah ajakan dengan menggunakan keyakinan kelas. Kemudian yang kedua tadi berkaitan dengan mengapa penghargaan tidak efektif. Di sini sekali lagi dalam menimbulkan motivasi intrinsik kita perlu proses jangka panjang. Jadi motivasi intrinsik ini akan lebih awet dan tahan lama daripada motivasi eksternal. Nah, pemberian penghargaan adalah salah satu cara menumbuhkan motivasi secara eksternal. Pemberian penghargaan efektif ketika diadakan dalam jangka pendek. Jadi anak akan merasa, oh saya melakukan hal yang benar karena saya merasa dihargai, saya diberikan ucapan dan lain sebagainya atau diberi hadiah. Dan ternyata itu memang efektif dalam jangka pendek. Tetapi dalam jangka panjang itu bisa menjadi sebuah hal yang tidak efektif karena motivasi internalnya sudah tidak ada. Jadi anak-anak cenderung merasa, oh sekarang nggak ada hadiah, jadi saya tidak akan melakukan hal-hal yang positif lagi seperti itu. Jadi diharapkan di sini adalah keyakinan, motivasi yang tumbuh dari dalam diri siswa kita sendiri. Begitu mungkin ada tanggapan. Baik, tidak ada tanggapan. Looking up for some hope tonight. You try to stand up, but you throw your hands up like you no longer have the strength to fight. 'Cause you've seen too many sunsets, too many days ending in the darkest night. But on your own, you never know, you never know. If you believe you can move the highest mountains, cross the greatest oceans, walk across the water, believe you can move the highest mountains, cross the greatest oceans, walk across the water. If you believe, they say that all you need is faith, but it's almost like you lost your way. Hal-hal
Jadikan satu yang memiliki keyakinan kelas atau kesepakatan kelas yang sama. Jadikan satu ya. Dipilah. Yang sama dikelompokkan. Dari kesepakatan kelas terkumpul kesepakatan kelas bersih, tertib, pembelajaran menyenangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nazmul Katamang. Dengan penguatan kelas, saya menjadi semangat belajar di sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hurati Islamuddin. Saya menjadi betah di sekolah. Perkenalkan, nama saya Diva. Saya dengan kesepakatan kelas kita menjadi tertib. Perkenalkan, nama saya Afifah. Perkenalkan, nama saya Dwi Natalia. Dengan kesepakatan kelas dapat membentuk saya menjadi pribadi yang lebih tanggung jawab.